Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisna, NPM 23126082. Di sini saya akan menampilkan video tentang haid berdasarkan kitab Sabilal Muhtadin dengan relevansinya terhadap permasalahan kontemporer. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari definisinya. Menurut kitab klasik Sabilal Muhtadin, haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat. Nah, coba deh perhatiin frase kuncinya. Dalam keadaan sehat. Ini penting banget loh, artinya dari dulu pun para ulama udah menegaskan kalau haid itu bukan penyakit. Justru sebaliknya, ini adalah tanda, sebuah sinyal kalau tubuh berfungsi normal dan sehat. Terus kenapa sih kita harus paham banget aturan-aturan ini? Ya karena ini langsung nyambung ke keabsahan ibadah-ibadah paling mendasar kita sehari-hari. Kita ngomongin sholat, puasa, bahkan sampai ke hubungan suami istri. Jadi ini bukan sekedar teori, tapi sangat praktis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya nih. Kita akan pakai panduan dari kitab yang sama, Sabilal Muhtadin, buat melihat sebenarnya batasan waktu spesifiknya tuh kayak gimana sih? Aturan yang pertama, soal durasi paling singkat. Jadi menurut kitab ini, sebuah pendarahan baru bisa dikategorikan sebagai haid kalau berlangsung minimal paling nggak 1 hari 1 malam. Full 24 jam. Jadi kalau cuma sebentar, beberapa jam gitu, itu belum dihitung ya. Nah, kalau tadi ada batas minimal, sekarang ada batas maksimalnya. Kalau pendarahan terus berlanjut sampai lebih dari 15 hari, wah ini udah beda cerita. Ini masuknya ke kategori lain, namanya istihadah atau sering disebut juga darah penyakit. Aturannya beda total. Oke, jadi ada batas minimal, ada batas maksimal. Tapi kan ada juga durasi yang paling umum ya. Nah, kitab ini juga mencatat hal itu. Biasanya atau kebiasaan umumnya, siklus haid itu berlangsung sekitar 6-7 hari. Ini yang paling sering terjadi. Dan ini nih salah satu poin praktis yang paling penting buat diingat. Ada sebuah rukhsah atau keringanan yang luar biasa. Untuk sholat yang terlewat selama haid, itu nggak perlu diqadha, alias dimaafkan. Tapi untuk puasa wajib seperti puasa Ramadan, itu wajib diganti di hari lain. Jelas ya bedanya? Tapi seperti yang mungkin udah kita tahu, fikih Islam itu nggak kaku, nggak cuma ada satu suara, justru dinamis banget. Dan disinilah bagian yang seru. Yuk, kita lihat gimana 4 mazhab besar ternyata punya pandangan yang ya sedikit beda-beda soal batasan waktu ini. Coba kita lihat bareng-bareng tabel ini. Langsung kelihatan kan keragaman pendapatnya? Misalnya, mazhab Syafi'i dan Hanbali itu sepakat minimal 1 hari, maksimal 15 hari. Tapi coba lihat mazhab Hanafi. Beda, mereka menetapkan batasannya 3-10 hari. Perbedaan-perbedaan kayak gini tuh bukan buat bikin bingung loh. Justru ini nunjukin betapa kaya dan luasnya pemikiran dalam fikih Islam. Gimana caranya aturan fikih yang usianya udah ratusan tahun ini berdialog dengan teknologi kedokteran modern? Nah, dilema utamanya tuh bisa kita lihat di sini. Di satu sisi, kita diajarkan untuk menerima siklus ini sebagai sesuatu yang alami, ketetapan dari Allah. Tapi di sisi lain, sekarang ada yang namanya intervensi medis. Ada obat yang bisa dipakai buat menunda siklus. Misalnya, biar bisa puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Gimana tuh? Menghadapi pertanyaan ini, para ulama zaman sekarang nggak tinggal diam. Mereka udah kasih panduan dan syaratnya jelas banget. Pada dasarnya, pakai obat penunda haid itu diperbolehkan. Tapi ada 3 syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dan kalau kita perhatikan, benang merah dari ketiga syarat ini cuma satu. Kesehatan itu nomor 1. Titik. Sekarang kita lihat dari kacamata medis. Dokter pun akan bilang hal yang sama. Harus hati-hati. Kenapa? Karena meskipun obat-obatan ini efektif, yang namanya main-main sama hormon itu nggak pernah tanpa resiko. Ada potensi efek samping loh, mulai dari siklus yang jadi berantakan sampai hal-hal lain. Ini semua harus banget jadi pertimbangan sebelum kita memutuskan. Setelah kita melihat dari sisi fikih klasik dan tantangan medis modern, apa sih prinsip utama yang bisa kita pegang erat-erat buat jadi panduan? Nah, jawaban dari pertanyaan tadi sebenarnya ada di sini. Menjaga kesehatan lebih penting. Ini prinsip dasarnya. Bahkan, menjaga kesehatan itu salah satu tujuan utama dari ajaran Islam loh. Agama kita itu udah baik banget, udah nyiapin pintu daruratnya, yaitu keringanan atau rukhsah, kayak mengganti puasa di hari lain. Ini bukti nyata kalau ibadah itu nggak pernah dimaksudkan untuk menyakiti atau membahayakan diri kita. Jadi, pada akhirnya, ini semua kembali ke kita untuk bisa membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang dianjurkan. 2 hal ini beda ya. Pakai obat dengan semua syarat ketatnya mungkin masuk kategori boleh, apalagi untuk ibadah yang waktunya sempit kayak haji.
Tapi, mengikuti siklus alami tubuh dan mengambil keringanan yang udah Allah sediakan, nah itu tetap jadi pilihan yang paling aman dan pastinya paling dianjurkan.